jemaat sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur kita memasuki minggu ketiga di bulan Juni. Tapi saya ingin tahu apakah jemaat sekalian mengingat apa yang menjadi tema besar sepanjang bulan Juni. Ada yang ingat apa yang menjadi tema besar sepanjang bulan Juni ini di GKM Hosana? Yang ingat atau tahu? Ya, kalau yang tahu dan ingat, pasti ketika membaca di layar, ya itulah tema besar. Ya. Tema besar sepanjang bulan ini berbicara tentang iman atau kepercayaan keluarga Allah. Iman kepercayaan setiap kita yang adalah orang-orang percaya. Karena berbicara tentang iman, tentu saya juga ingin tahu bagaimana kondisi iman setiap kita. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Boleh angkat tangan, siapa yang percaya? Oke, puji Tuhan ya. Hampir semuanya. Tenang ya, itu pernyataan iman kejujuran kita. Yang kedua, siapa di antara kita yang percaya bahwa Alkitab berisi kebenaran firman Tuhan? Yang percaya boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini, hampir semuanya berkata bahwa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Setiap kita juga sepakat bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab berisi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingat tema khotbah di awal minggu atau minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama tentang apa? Iman adalah anugerah Tuhan. Sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan minggu lalu tentang apa? Iman yang bertumbuh. Ya, yang diingat jangan penginjil Mary-nya yang waktu itu dikhotbahkan ya. Ya. Tetapi yang diingat adalah tema besarnya juga ya, tema di minggu lalu yang berbicara tentang bagaimana iman kita bertumbuh. Setiap kita seharusnya juga tahu bahwa kita tidak hanya sekedar menyatakan iman kita, percaya kita kepada Yesus dan kepada apa yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Iman kita harusnya tidak berhenti sampai di ucapan iman kita yang tadi saya sampaikan. Tapi kita juga tahu, percaya bahwa Alkitab berisi kebenaran, maka kita juga tahu bahwa kita harus merenungkan, mempelajari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Celakanya terkadang ada di antara kita yang masih enggan, masih malas untuk belajar dan merenungkan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi kita harus tahu sebagai orang percaya, di dalam pertumbuhan iman salah satunya kita harus memiliki kerinduan untuk belajar, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tentu juga tidak cukup hanya sampai di situ. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan refleksi selanjutnya adalah, apa target hidup kita sebagai orang percaya? Apakah kita hanya sekedar, oke, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah menyatakannya, saya sudah mengatakannya di mulut. Apakah target kita hidup sebagai orang percaya hanya sekedar, ya aku percaya apa yang tertulis dalam Alkitab berisi kebenaran firman Tuhan? Apakah target hidup kita hanya sekedar, ya aku sudah belajar firman Tuhan, sebagaimana yang harus aku lakukan sebagai murid-murid Kristus? Tetapi apakah target hidup kita hanya sekedar pernyataan iman di mulut kita, dan hanya sekedar menambah pengetahuan untuk otak kita saja? Cuma sekalian target kita sebagai orang percaya seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Setiap kita orang percaya bukan hanya sekedar berkata aku percaya, tetapi mari kita berkata percaya itu, iman itu dinyatakan melalui perbuatan. Dan ini yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada hari ini, iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Sebuah khotbah yang sangat tidak mudah untuk dikhotbahkan, apalagi dilakukan. Tetapi khotbah ini harus saya sampaikan sebagaimana kita tentu harus bergumul. Kita harus tahu bahwa inilah yang harus menjadi target hidup kita. Sebagai pengkhotbah pun saya juga terus bergumul bagaimana melakukannya. Dan sebagaimana itu iman yang kita wujud nyatakan di dalam perbuatan kita. Mari kita buka dasar firman Tuhan hari ini. Dari surat Paulus kepada anak rohaninya bernama Titus, yaitu surat Titus
pasal 3 ayat 1 sampai 8. Titus pasal 3 ayat 1 sampai 8. Izinkan saya membacakan bagi setiap kita, saya membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali, dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya, menjadi ahli waris kehidupan kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sekian jauh pembacaan kita, biar kita membacanya kembali di rumah dan merenungkannya untuk kita aplikasikan. Cuma sekalian, ketika kita diminta misalnya ya untuk menilai seorang ini adalah seorang Kristen yang saleh atau tidak saleh, biasanya kita menilai berdasarkan apa? Setiap kita sebagai orang percaya tentu tidak berjumpa setiap hari, betul ya? Tetapi kita ketika menilai seseorang itu orang percaya yang saleh atau tidak saleh, pada umumnya kita menilai berdasarkan kesetiaannya di dalam hadir beribadah di gereja di hari Minggu. Ketika kita tahu bahwa seseorang ini tidak pernah bolos ke gereja, selalu rajin beribadah, bahkan terlibat dengan banyak pelayanan yang dikerjakan, bahkan bisa jadi tergabung dalam kepengurusan, kemajelisan, dan lain sebagainya, maka kita akan berkata, dia orang Kristen yang saleh. Jadi kesalehan kita nilai hanya sebatas kegiatan di dalam ruang lingkup gedung gereja. Atau mungkin sedikit lebih daripada itu. Oh, di rumahnya kita tahu, ada ruang doa khusus. Dia adalah orang yang saleh, karena dia punya ruang doa khusus. Dia bahkan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita akan menilai bahwa dia orang yang saleh. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, hanya sekedar apa yang kita lakukan di dalam ruang lingkup gedung gereja? Apakah kesalahan hanya sebatas ketika apa yang kita lakukan dalam kegiatan kesibukan kita di gereja? Jemaat sekalian, kita tanpa sadar seringkali terjebak dengan dualisme pemikiran tentang iman. Ada orang-orang yang menganggap bahwa kekristenan, iman itu seperti baju, seperti pakaian yang hanya kita kenakan ketika kita di gereja. Kalau ke gereja maka kita menggunakan pakaian iman, artinya kita seperti menunjukkan diri kita, ini aku orang percaya, ini aku orang Kristen, aku ke gereja, aku beribadah, aku melayani Tuhan. Tetapi ketika keluar dari gedung gereja, keluar dari pintu ruang ibadah, maka tidak jarang kita terjebak menjadi pribadi yang melepaskan iman itu di gereja. Dan kita kembali pada kehidupan kita sebagaimana orang berdosa pada umumnya. Di dalam gereja dengan sibuk dengan berbagai macam aktivitas ibadah, pembinaan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika di kantor sebagai pengusaha, bagaimana caranya memanipulasi supaya pelaporan omset di pajak bisa lebih ringan. Bagaimana ketika kita ada di kantor sebagai pengusaha, memberikan gaji kepada karyawan tidak sebagaimana seharusnya.
Bagaimana ketika kita menjadi karyawan sebuah perusahaan, sikut teman, sikut kanan, sikut kiri, dan merasa diri yang paling layak dan pantas di perusahaan tersebut. Sebagai karyawan melakukan manipulasi, menggelapkan uang perusahaan, padahal dia adalah orang Kristen. Di rumah, bagaimana memperlakukan keluarganya, bagaimana memperlakukan tetangganya. Ya, tadi Kak Usatan yang bertanya itu maksudnya apa ya? Di rumah ada yang teriak-teriak di luar. Maksudnya itu penggambaran. Kita memfitnah tetangga, menggosipkan tetangga. Itulah realita. Ketika keluar dari gedung gereja, apa yang kita lakukan di sosial media? Atau bahkan masih di dalam gedung gereja, apa yang kita lakukan di sosial media kita? Apakah yang kita publiskan adalah firman Tuhan? Atau yang kita publiskan adalah caci maki dan berita hoax? Terkadang ada orang-orang yang dengan cepat menangkap berita tertentu kemudian langsung di-broadcast. Padahal beritanya belum tentu benar. Cuma sekalian inilah dualisme yang dipikirkan di dalam iman yang keliru. Seakan dinding tebal itu menjadi batas. Keluar dari gereja, keluar dari ruang doa di rumah, kita menjadi pribadi yang tidak menyatakan iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi ternyata pergumulan yang demikian, ironi demikian tidak hanya terjadi dalam kehidupan orang percaya di zaman sekarang. Di masa itu, di zaman itu, orang-orang yang tinggal yang di dalam satu pulau namanya Kreta, ya bukan kereta api, tapi di suatu tempat bernama kota Kreta atau pulau Kreta. Di tempat ini ternyata orang percaya juga sama. Ada kesenjangan iman yang mereka lakukan di dalam komunitas mereka orang percaya, dan ketika mereka di luar komunitas mereka, mereka menjadi pribadi yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Kita jadi bertanya-tanya siapakah orang Kreta pada masa itu. Jemaat sekalian, Paulus sampai menuliskan surat kepada Titus untuk menggembalakan orang-orang percaya di Kreta. Tentu ada sesuatu pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Ternyata orang-orang Kreta bukanlah orang-orang yang baik-baik saja. Kalau kita perhatikan di dalam Titus 1 ayat 12 dikatakan, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kita tahu di situ artinya masyarakat Kreta seringkali memutarbalikkan fakta, memfitnah, mengabarkan berita hoax dan lain sebagainya. Untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Melakukan kecurangan, manipulasi, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kebohongan. Jadi mereka pembohong. Bahkan dikatakan mereka ini binatang buas. Kita tahu binatang buas kalau mau memakan tidak permisi dulu, betul ya? Permisi boleh, saya makan Anda, gitu kan enggak ya? Binatang buas tidak peduli itu kawan atau lawan. Ketika mereka lapar, mereka butuh demi kepentingan mereka akan makan. Itulah kehidupan orang Kreta. Bahkan kalau bisa tidak kerja, kalau bisa santai di rumah tetapi bisa makan dengan selahapnya, bisa memakan tetangga, memakan teman, dan memakan saudara. Inilah kehidupan masyarakat Kreta saat itu. Tetapi lebih ironi lagi, orang-orang percaya di Kreta tidak jauh beda dengan masyarakat pada umumnya. Kalau kita perhatikan di dalam Titus 1 ayat 16, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jelas dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, artinya ini Paulus sedang menunjukkan pada orang-orang yang percaya, pada para murid Kristus, pada orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Mereka percaya, mengaku dengan mulut mereka mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ketika saya merenungkan kalimat ini, saya teringat dengan sebuah buku yang bertuliskan Kristen Ateis. Siapa di sini yang Kristen tapi ateis? Sebuah judul buku dengan dua kata yang saling kontradiksi. Kristen. Nah, Kristen kan percaya Yesus, tapi ateis.
Setiap kita pasti ada yang berkata bahwa saya Kristen, saya bukan orang ateis, saya percaya Tuhan. Tetapi pertanyaannya, ketika kita percaya Tuhan, tetapi ketika kita melakukan dosa, apakah artinya kita sebenarnya tanpa sadar sedang meniadakan Tuhan? Saya ulang sekali lagi, ketika kita percaya Yesus, tetapi ketika kita ada di luar gereja, kemudian kita melakukan dosa, bahkan yang tidak dilihat orang, maka kita sebenarnya yang percaya akan keberadaan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada. Kita mungkin menganggap bahwa saya orang percaya, saya sudah dibaptis, saya sudah menyatakan di depan jemaat, tetapi pertanyaannya, apakah kita orang ateis atau bukan? Tanpa sadar setiap kita termasuk saya pun seringkali terjebak menjadi orang ateis yang Kristen. Percaya Tuhan, Tuhan itu ada, tetapi kita meniadakan Tuhan ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di sekolah, kampus, ketika kita ada dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita seakan, ya aku percaya Tuhan, tetapi di sisi lain kita meniadakan Tuhan. Bahkan Paulus berkata, mereka keji artinya jahatnya luar biasa. Mereka tidak taat, dan mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kita bisa bayangkan kehidupan orang percaya di masa itu tidak jauh bedanya dengan kita saat ini. Kita menjadi pribadi yang tampak saleh, tetapi sebenarnya kita seringkali menyangkal Tuhan itu melalui tindakan kita. Karena pergumulan itu dan melihat ironi itu, Paulus berkata, kesaksian itu benar. Karena itu, ini Paulus berkata kepada Titus, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bayangkan Titus ini adalah anak rohani yang tentunya pengalamannya jauh lebih sedikit daripada Paulus. Bisa jadi juga dia berusia yang jauh lebih muda daripada seorang bernama Paulus ini. Tetapi Titus mengemban tanggung jawab yang berat untuk menegur dengan tegas supaya mereka orang percaya kembali hidup sehat di dalam iman. Ini tentu bukanlah tanggung jawab yang mudah untuk menggembalakan orang-orang percaya di Kreta. Penuh tantangan dan bisa sangat mungkin dia ditolak dan dia diusir dari sana. Ketika kita tahu latar belakang ini, bagaimana respon kita terhadap realita dunia kita saat ini. Kita tentu tahu bahwa masih relevan dari apa yang Paulus sampaikan terhadap Titus untuk disampaikan kepada orang-orang percaya di Kreta. Masih relevan. Karena ironi itu masih terjadi sampai saat ini. Tapi apa yang kita lakukan selanjutnya setelah kita tahu pergumulan di masa itu dan di masa sekarang. Menarik sekali ketika Paulus menyampaikan nasihatnya, menyampaikan penggembalaannya untuk disampaikan kepada orang-orang percaya di Kreta. Dia menggunakan dua penggambaran besar atau dua garis besar, yaitu etika kehidupan orang Kristen di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam ruang lingkup makro yang artinya lebih luas dan ruang lingkup mikro yang lebih kecil. Apa maksudnya? Salah satu contohnya di dalam konteks makro yang Paulus sampaikan yaitu belajar tunduk pada pemerintah. Pasti di pikiran kita ada yang berkata, wah ini sulit nih ya, tunduk pada pemerintah. Jelas Paulus berkata di dalam Titus 3 ayat 1-2, ingatkanlah mereka. Jelas dikatakan supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kita berhenti sampai di sini dahulu, sampai kalimat ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Kita jadi bertanya-tanya, bagaimana kondisi pemerintahan yang memerintah di Kreta? Apakah pemerintah mereka mungkin lebih baik lah daripada pemerintahan Indonesia? Mungkin pemerintah mereka sangat bijaksana sehingga Paulus berkata suruh tunduk. Dengan begitu mudahnya suruh tunduk. Tetapi kita perlu tahu pemerintahan yang memerintah Kreta saat itu bukanlah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang memerintah Kreta adalah pemerintahan Romawi. Dan kita tahu pemerintahan Romawi bukanlah pemerintahan yang memerintah dengan baik.
Bukanlah pemerintah yang memerintah dengan bijak. Bukanlah pemerintah yang tidak korup. Bukanlah pemerintah yang tidak menindas. Mereka adalah pemerintah yang sangat kejam dan jahat. Bahkan kita tahu orang-orang Romawi sangat membenci murid-murid Kristus, membenci pengikut Kristus. Mereka akan berusaha untuk menangkap, menganiaya, bahkan mematikan orang-orang percaya. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kata tunduk ini berasal dari hipotaso yang artinya sebuah istilah militer yang berarti menyusun diri di bawah otoritas secara sukarela. Perhatikan, secara sukarela. Artinya tunduk benar-benar patuh dan taat apa yang menjadi perintah dan undang-undang. Jemaah sekalian, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Ada kalimat, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Artinya, selama perintah atau undang-undang yang dibuat itu tidak melanggar dan tidak membuat kita meninggalkan Tuhan, maka tidak ada salahnya kita belajar tunduk kepada pemerintah. Setiap kita tentu sepakat tidak semua aturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah waktu itu ataupun sekarang kita dalam konteks Indonesia. Tidak semua aturan undang-undang yang dibuat membuat kita meninggalkan Tuhan, betul? Contoh paling sederhana. Ketika kita diminta menyeberang jalan di jembatan penyeberangan. Harusnya gimana? Lewat jembatan atau lari di bawah jembatan? Ya, tadi kalau satu ada yang bilang, Pak Ivan nyindir saya. Enggak ya, saya kan enggak tahu siapa yang nyebrang lewat jembatan dan tidak lewat jembatan. Gitu ya. Hal-hal simpel. Bukankah, maaf saya mungkin sedikit mengingat sesuatu kejadian beberapa hari lalu di Pasteur. Yang kabarnya, seorang pemudi ojek online itu meninggal kecelakaan karena ada yang nyebrang jalan tiba-tiba. Si pengemudi ini oleng jatuh yang ke lubang itu ya, yang sudah cukup viral di situ, dan akhirnya jatuh dilindas bis. Jemaat sekalian, kita tampaknya menganggap bahwa aturan ini menyusahkan, harus lewat jembatan. Pertanyaannya, ketika kita nyebrang jalan tidak lewat jembatan, yang celaka siapa? Apakah hanya kita? Mencelakakan orang lain, bukan? Ketika mengemudi di jalan tol dengan kecepatan diberikan batas kecepatan, apa yang kita lakukan? Batas kecepatannya sesuai batas kecepatan mobil kita masing-masing ternyata ya, bukan kecepatan sesuai yang pemerintah tetapkan. Kita seakan bahwa jalan itu milik kita dan itu aturan yang kita buat, kita cepat secepat-cepatnya sesuai keinginan kita. Ya kalau kecelakaannya tabrakan sendiri, kalau nabrak orang lain bukankah itu mencelakakan? Banyak aturan-aturan dan undang-undang yang dibuat sebenarnya tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi justru kita mengaplikasikan iman kita dalam tindakan-tindakan yang kecil. Dengan ketundukan kita pada pemerintah, pusat, ataupun daerah. Termasuk ketika kita membayar pajak apa adanya. Kita harus tahu, memang pasti ada oknum yang mengkorupsi. Tetapi apa bedanya kita ketika kita mengkorupsi apa yang seharusnya kita bayarkan kepada pajak? Bukankah artinya kita berteriak mereka, oknum itu tidak jujur, sedangkan kita juga sama dengan mereka. Banyak hal, banyak aturan, banyak undang-undang yang tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita membenarkan sikap kita yang salah, seakan kita membuat aturan kita sendiri. Itu tadi dalam konteks ruang lingkup makro, yaitu tunduk pada pemerintah. Tetapi dalam konteks juga yang mikro, lebih kecil, Paulus juga mengajarkan, janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jemaat sekalian, kita seringkali terpicu atau terdorong dengan mudah untuk menggosip, memfitnah, menjatuhkan orang tanpa sadar ataupun kita sadari. Kita harus belajar untuk cinta damai, selalu ramah, bersikap lemah lembut yang artinya tidak reaktif.
Ini tentu bukan hal yang mudah bagi kita, tetapi inilah firman Tuhan. Setiap kita tentu mempergumulkannya, tetapi inilah firman. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita dan menyadari bahwa kita harus cinta damai dan selalu ramah. Dalam konteks selalu ramah saja, itu bukan hal yang mudah. Betul? Di zaman sekarang kalau kita berjumpa dengan orang yang kita kenal dimanapun kita berada, apa yang dilakukan? Pura-pura belok, ya nggak tahu ya. Kadang pura-pura lihat handphone, terus jalan. Tidak tengok kanan, tengok kiri. Kayak kuda sudah dikasih kacamata kuda. Belajar ramah, cinta damai. Cuma sekalian di zaman momen saat ini begitu banyak demo yang kita tidak tahu benar atau tidak benarnya yang mendorong mereka berdemo. Tapi kita sebagai orang percaya harus belajar untuk tidak terprovokasi, untuk ikut-ikutan, menyebarkan berita-berita hoax yang bisa jadi bukan membawa damai, tetapi justru memperkeruh suasana kedamaian, keamanan bangsa kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam menunjukkan iman kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan sebagai warga negara, dan kehidupan terhadap sesama kita, terhadap orang di sekitar kita. Ada seorang tokoh, yaitu Dr. Johannes Lehmann. Bukan Diaken Johannes ya. Ini Dr. Johannes Lehmann. Dia adalah seorang yang sangat-sangat menyatakan iman, integritas di dalam menjalankan tanggung jawabnya di kursi pemerintah. Dia tetap belajar tunduk kepada pemimpinnya. Sekalipun kita tahu dia hidup di beberapa pemerintahan, di beberapa pemimpin yang pasti ada oknum-oknum jahat di sekitarnya. Tetapi Dr. Johannes Lehmann tidak terpengaruh dengan itu. Dia tetap belajar untuk melakukan apa yang benar, jujur di dalam menjalankan tanggung jawab. Dia hidup dengan anti korupsi, bahkan dia seringkali menjadi delegasi untuk komunikasi dengan lintas agama, serta lintas komunikasi antar politik untuk menciptakan kedamaian. Sebagai warga negara, sebagai pemerintah, dia belajar tunduk kepada yang ada di atasnya. Tetapi sebagai warga negara, dia juga belajar untuk menjadi berkat. Dia menjadi penggagas berdirinya puskesmas pertama di Indonesia untuk membantu rakyat miskin. Jadi imannya dinyatakan bukan hanya sekedar ketundukan kepada pemerintah, tetapi juga diaplikasikan terhadap sesama, terhadap orang yang ada di sekitarnya. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mudah? Tentu tidak. Sulit? Pasti ada pergumulan. Jadi berhadapan dengan berbagai macam hal yang membuat kita merasa bahwa ngapain tunduk pada pemerintah? Ngapain mengasihi sesama? Ngapain membuat kedamaian? Toh mereka yang di atas, toh mereka sukanya membuat situasi tidak damai. Kita jadi berpikir bahwa ngapain tunduk pada pemerintah yang jahat? Ngapain kita mengasihi sesama kita yang ngeselin dan jengkelin? Ngapain kita memberikan pengampunan kepada mereka yang ngeselin dan jahat pada kita? Ngapain kita melakukan kebenaran sedangkan berhadapan dengan orang yang tidak benar? Bukankah itu yang seringkali kita jadikan alasan untuk membenarkan melakukan dosa karena berhadapan dengan orang yang berdosa? Cuma sekalian ketika kita sulit untuk bagaimana melakukan itu, maka Paulus mengajarkan sesuatu yang penting dan menarik untuk kita perhatikan, yaitu untuk mengingat tentang siapa kita. Cuma sekalian kita seringkali gagal untuk mengasihi, gagal mengampuni, gagal tunduk pada pemerintah, karena kita merasa diri kita sempurna. Tetapi di dalam Titus 3 ayat 3 dikatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan. Setiap kita diingatkan bahwa kita juga dahulu adalah orang yang hidup dalam kebodohan. Apa maksudnya kebodohan? Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Sadarkah kita adalah pribadi yang tidak jauh beda dengan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan?
Tetapi kita harus belajar ketika kita sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi, sulit untuk melakukan yang benar dan baik bagi orang yang ngeselin. Maka kita belajar sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kita harus melihat diri kita, siapa kita. Jemaat sekalian, kita diampuni setelah kita melakukan yang baik, atau bahkan kita diampuni Tuhan sebelum kita melakukan apa yang baik dan benar. Bagaimana dan coba bayangkan, kalau Tuhan mengampuni kita, Tuhan menyelamatkan kita, menunggu kita melakukan yang baik dan benar, maka pantaskah kita diselamatkan? Pantaskah kita diampuni? Pantaskah Yesus mengorbankan dirinya bagi kita? Tuhan sadar bahwa manusia yang berdosa, bahkan mati dalam tanda kutip, tidak akan pernah bisa menyadari keberdosaan. Tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa melakukan yang sesuai kehendak Tuhan tanpa inisiatif Tuhan. Tetapi Tuhan mau hadir. Tuhan mau mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, yang mengorbankan dirinya bagi kita. Yesus mau mengutus Roh Kudus untuk menyentuh hati kita, melahir barukan kita yang tadinya sudah mati, menyadarkan kita akan keberdosaan kita, dan membuat kita percaya akan kebenaran, dan bahkan percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ketika kita menyadari akan hal itu, mari kita belajar juga berempati. Jika kita yang tidak pantas saja, Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Mari, sekalipun ini sulit, kita belajar untuk mengaplikasikan iman kita, menyatakan iman kita kepada siapapun, bahkan termasuk orang yang paling kita benci, yang paling bahkan membenci kita. Jemaat sekalian, seorang bernama John Newton, pencipta salah satu lagu yang diciptakan adalah Amazing Grace. Dia bukanlah orang dari latar belakang yang baik-baik saja. Dia adalah seorang yang ikut terlibat di dalam perdagangan budak. Dia terlibat di dalam pengiriman budak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal besar. Suatu saat dia diterjang badai dan nyaris karam atau nyaris tenggelam. Ketika itu John Newton ingat akan imannya. Dia berseru minta tolong kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan dan singkat cerita dia terselamatkan. Dia jadinya tidak tenggelam karena badai. Karena dia mengalami dan merasakan anugerah yang begitu besar. Dia diberikan kesempatan kembali, bahkan dia diberi kesempatan untuk bisa bertobat. Dia tidak menyia-nyiakan masa itu. Dia justru yang tadinya menjadi penjual budak. Dia menjadi salah satu yang menghalangi, berusaha supaya tidak ada lagi yang namanya perdagangan budak. Anugerah yang dia terima membuat dia meluapkan rasa sukacita dan dia mengalami pertobatan, dia menyatakan imannya di dalam tindakan. Mas sekalian, kita harus ingat akan kasih karunia. Paulus berkata di dalam Titus 3 ayat 4-5, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Paulus menekankan nyata kemurahan Allah, dan kemudian ada kalimat selanjutnya yang berkata, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat. Kita harus ingat adanya sola gratia, sola fide, bukan solaria. Sola gratia artinya hanya karena anugerah. Setiap kita tidak ada yang pantas diselamatkan. Setiap kita pantas dibinasakan. Setiap kita pantas dihukum karena keberdosaan kita. Tetapi karena anugerah, Tuhan memberikan iman itu oleh belas kasih. Roh Kudus itu yang dicurahkan melahir barukan kita. Sehingga adanya iman. Hanya karena iman itu jugalah kita diselamatkan.
Jemaat sekalian, ketika kita melihat masyarakat, saudara seiman, teman kita, bahkan saudara kandung atau siapapun yang kita kenal, ketika mereka masih hidup ngeselin kita, jengkelin kita harus belajar bahwa kita juga masih kok ngeselin Tuhan. Kita masih kok nyebelin Tuhan. Siapa yang sudah tidak nyebelin Tuhan sama sekali? Setiap kita masih menyakiti hati Tuhan, sering ataupun terkadang. Betul? Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan bahkan selalu membuka tangannya lebar-lebar. Bahkan Tuhan masih pegang tangan kita dan tidak pernah melepaskan tangan kita. Sekalipun kita berusaha melepaskan tangan. Inilah kasih karunia. Dan inilah yang perlu untuk kita aplikasikan. Jika ada orang yang masih hidup dalam keberdosaan, bukan kita jauhi, bukan kita singkirkan, tapi mari kita belajar untuk mendoakan. Memohon belas kasih Tuhan ada juga atas mereka. Sulit, tentu sulit. Tetapi andalkanlah Tuhan untuk melakukannya. Jemaat sekalian, ada sebuah penggambaran seorang yang tenggelam, yang terjebak dengan arus sungai yang deras. Dia nyaris tenggelam, bahkan nyaris mati. Tapi ada tangan yang tiba-tiba terulur, seorang yang menyelamatkan dirinya. Maka orang yang terselamatkan itu tentu dia tidak akan hidup seperti dia yang dahulu sebelumnya mau tenggelam. Dia pasti akan berubah, dia akan melakukan kebaikan. Tetapi ketika dia melakukan apa yang baik dan benar, tentu bukan untuk bayar hutang nyawa. Siapa di antara kita yang bisa membayar hutang pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita? Kita seringkali justru masih berusaha aku melakukan yang baik dan benar supaya aku diselamatkan, supaya aku bisa membayar hutang dosa atau hutang hukuman yang seharusnya aku tanggung tapi Yesus tanggung. Siap kita tentu tidak bisa membayar hutang kita karena itu begitu besar nilainya. Tetapi ketika kita melakukan apa yang baik dan benar, bukan untuk membayar hutang, tetapi kita untuk merasa, meluapkan rasa syukur, meluapkan sukacita, karena kita telah diselamatkan. Jangan terjebak seperti pemikiran orang yang masih berpikir, aku berbuat baik untuk aku diselamatkan. Perbuatan baik dan benar yang karena supaya kita diselamatkan, itu akan kita lakukan dengan tekanan dan berat dan sangat khawatir, penuh ketakutan. Karena kalau kita ingat di dalam penggambaran yang sering kali disampaikan dalam Evangelist Explosion, ada satu adonan yang membutuhkan 10 telur. 9 telur itu baik, perfect untuk buat adonan. Tetapi ketika satu saja busuk, maka tentu semuanya jadi rusak. Seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan, tentu tidak bisa menutupi pelanggaran kita. Adonan sebanyak apapun, racun setetes pun, tetap makanan itu akan jadi beracun. Tapi kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan melalui anugerah itu tidak menunggu kita melakukan apa yang baik. Oleh sebab itulah kita harus melakukan yang baik dan benar. Karena kita bersyukur. Kita seorang yang pantas dibinasakan tetapi mendapatkan hak istimewa. Kita bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, tentu itu ada rasa syukur, ada sukacita, dan kita akan menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Maka Paulus berkata, agar mereka sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha. Ada kata sungguh-sungguh berusaha. Melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ini tentu sebuah firman yang tidak mudah bagi kita dan juga bagi saya. Tetapi bagaimanapun inilah firman yang harus kita aplikasikan, seberat apapun kita harus melakukannya. Seberapapun sering kita gagal dan jatuh kembali di dalam dosa,
Ingatlah, bangkit kembali, dan jangan pernah terintimidasi untuk supaya kita tidak bertobat. Perbuatan baik di sini menunjukkan menuntut niat yang disengaja, perencanaan dan ketekunan yang konsisten di tengah dunia yang egois. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan terus-menerus bagaimana caranya supaya kita terjatuh. Iblis akan terus-menerus berusaha supaya kita semakin egois, supaya kita semakin tidak ada bedanya dengan dunia. Tetapi anugerah yang kita terima, biar itu terus mengingatkan setiap kita untuk selalu menyadari bahwa kita seharusnya berbeda dengan dunia. Kita harus menghidupi firman sebagai wujud nyata iman kita. Jemaat sekalian, ada seorang tokoh bernama Hudson Taylor. Dia pernah di dalam kondisi berjumpa dengan seorang ibu yang sakit dan kelaparan. Tapi saat itu dia hanya memiliki 1 koin, $1. Tentu dia bergumul. Bagaimana kalau kita jadi Hudson Taylor? Kita lakukan apa biasanya? Saya doakan supaya Tuhan cukupkan kamu. Tetapi Hudson Taylor sungguh luar biasa. Dia belajar dengan teguran Roh Kudus, dia belajar untuk memberikan bagi ibu itu. Sekalipun itu koin yang sebenarnya untuk makannya esok hari. Jemaat sekalian, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menyatakan iman kita untuk orang-orang di sekeliling kita. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu penuh pergumulan, sekalipun itu bisa membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita harus belajar untuk menyatakan iman kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Demikian pula seorang George Mueller, dia mengurus lebih dari 10.000 anak yatim piatu di Inggris. Dia tidak pernah meminta sana, meminta sini, tetapi Tuhan kirimkan begitu banyak donatur yang membiayai mereka. Jemaat sekalian, kita seringkali tinggal di dalam doktrin dan teologi kita seringkali tinggal di dalam kepintaran kita akan firman Tuhan, tetapi kita seringkali gagal dan sulit mengaplikasikannya. Kita lebih sering untuk menyalahkan pemerintah kita. Mengapa pemerintah tidak bisa mensejahterakan masyarakat secara adil? Mengapa pemerintah masih ada oknum-oknum yang korup? Mengapa pemerintah tidak memberikan keadilan yang baik di tengah masyarakat yang mereka pimpin? Kita seringkali terlalu sibuk menyalahkan pemerintah. Tetapi bukankah di dalam menyatakan iman, ada banyak orang di sekeliling kita yang tidak perlu nunggu pemerintah. Bukankah kita ada di tengah dan di samping mereka yang membutuhkan? Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mau menunggu pemerintah turun tangan atau justru Tuhan mau pakai kita menjadi berkat? Banyak hal lagi yang kita bisa lakukan. Mari kita berdampak, tidak menunggu yang lain berdampak. Sulit, tentu sekali lagi sulit. Tetapi inilah firman yang harus kita lakukan. Mari kita berusaha untuk merencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Siapa janda atau keluarga miskin di sekitar kita yang membutuhkan bantuan sembako. Tetapi jangan pakai alat ini untuk meminta bantuan. Tapi pakai ayat ini untuk kita memberi bantuan. Amin? Sedikit yang amin. Kita lebih sering begini daripada begini ya. Kita harus berpikir, memikirkan siapa yang bisa kita tolong. Siapa anak tetangga yang terancam putus sekolah dan butuh dana pendidikan. Siapa rekan kerja kita, saudara kita yang sedang depresi, yang sedang dilingkup masalah yang berat, dan mereka butuh telinga untuk mendengarkan. Apakah kita mau mendengarkan? Seringkali kita sibuk dengan diri kita dan enggan untuk melihat sekeliling kita. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita nyatakan iman kita. Jangan hanya sekedar membaca Alkitab, jangan hanya sekedar rajin ke gereja, jangan hanya sekedar rajin pelayanan, tapi mari kita belajar untuk menyatakan dalam tindakan kita. Ingat sekali lagi seberapa sering kita gagal, seberapa sering kita jatuh. Jangan lupa untuk segera bangkit, segera berjalan kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapapun mengintimidasi kita, mari kita belajar tetap melangkah dengan iman untuk menyatakan iman kepada Kristus Yesus yang kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan hari ini. Perenungan yang kami sadar bukan hal yang mudah untuk kami aplikasikan. Perenungan yang sangat sulit untuk kami aplikasikan. Tetapi kami sadar Tuhan, kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya. Kami mau tidak mau harus mau melakukannya. Dan sesulit apapun itu Tuhan, kami juga tahu bahwa Roh Kudus-Mu memampukan kami. Jika kami bisa, bukan karena kami hebat, bukan kami sudah sempurna, tetapi karena kami memiliki Tuhan, ada Roh Kudus yang terus menyertai kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, biar kami terus berusaha berjalan seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.